Materi kali ini adalah meneruskan komitmen para pendiri negara atau yang sering disebut dengan founding father dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi ini para pendiri negara ini disebut juga dengan founding father. Nah, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan oleh para pendiri negara atau yang kita sering sebut dengan founding father. Kemudian dalam proses tersebut banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para pendiri negara atau founding father tentang dasar negara. Jika kita ibaratkan para pendiri negara sebagai orang tua dalam kehidupan berkeluarga, maka sudah seharusnya apa yang diwariskan oleh pendiri negara tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena kita tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Nah, jadi para pendiri negara tadi saya katakan disebut dengan founding father, dianggap sebagai jadi orang tua, maka kita tidak ingin menjadi anak yang durhaka, meneruskan semangat dan kiat dari para pendiri negara dulunya. Nah, jadi sebagai negara Indonesia yang baik, sebagai bangsa yang baik, kita terus melanjutkan perjuangan mereka. Nah, pelajar adalah generasi penerus bangsa. Para pelajar adalah anak cucu atau bahkan cicitnya founding father atau yang kita kenal dengan pendiri negara. Maka salah satu upaya nyata seorang pelajar dalam merumuskan semangat dan nilai-nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila adalah dengan melaksanakan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu adalah belajar dengan rajin merupakan salah satu wujudnya. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan ketiga adalah saling menghormati perbedaan yang ada di Indonesia. Berikut adalah hal-hal yang menjadi komitmen para pendiri negara dan para tokoh perumus Pancasila sebagai perwujudan Pancasila di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya adalah musyawarah, menghargai perbedaan, toleransi dan tenggang rasa, bersatu dan kerja keras, hemat, semangat nasionalisme, semangat rela berkorban, semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir itu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini yang kita bahas itu hanya dua, yaitu musyawarah dan menghargai perbedaan. Yang selanjutnya yang 7 lagi kita bahas di video pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah, akan kita bahas secara satu persatu. Yang pertama itu adalah yang akan kita bahas musyawarah. Musyawarah dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Pada saat merumuskan Pancasila, BPUPKI menempuh cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan kerjasama, sebuah keputusan bersama berupa Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara berhasil disepakati. Kerjasama tersebut terwujud dalam adanya musyawarah. Nah, jadi musyawarah ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, yang di sini yang kita bahas, yang kedua itu adalah yang kedua adalah menghargai perbedaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan musyawarah. Tanpa adanya menghargai perbedaan, keputusan dalam musyawarah tidak akan pernah tercapai. Nah, salah satu contoh dalam perumusan Pancasila terjadi perbedaan tentang sila pertama yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian, setelah adanya musyawarah dan menghargai perbedaan antara para pendiri negara atau founding father, akhirnya disepakati yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itulah pentingnya antara musyawarah dengan menghargai perbedaan. Nah, baiklah anak-anak ibu sekalian, di video kali ini kita hanya membahas mengenai musyawarah dan menghargai perbedaan. Nah, baiklah, tugasnya di video pembelajaran kali ini itu anak ibu sekalian ada pada halaman 26 pada buku paket kalian yang terbaru. Nah, untuk kelas 76 dan 77 bukunya ada pada halaman 26 ya anak-anak ibu sekalian. Lihat di halaman 26 ada tugas individu setelah kita mempelajari materi mengenai meneruskan komitmen para pendiri negara atau founding father. Nah, sudah mengerti anak-anak ibu sekalian? Apabila ada pertanyaan atau yang kurang paham, silakan bertanya melalui chat pribadi ya anak-anak ibu. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di video pembelajaran ke-7. Apabila ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, silakan hubungi ibu atau chat pribadi di WhatsApp. Nah, ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.